Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Rahma Azhari. Rahma, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir kembali di Penembus Mata Batin. Dengan senang hati bisa ketemu banyak Semuanya lagi. ya malam hari ini. Iya. Tapi kamu nggak ketemu dengan yang nggak kelihatan kan ya? Jangan sampai deh, aku ngeri. Nanti nggak bisa tidur. Jangan dong. Sejauh ini Iya. pernah punya pengalaman mistis lagi nggak, Rahma? Iya, paling sih kayak kalau yang nggak kelihatan dengan kasat mata sempat foto gitu pas lagi show, ada kayak penampakan gitu. Seperti apa bentuknya? Bentuknya serem sekali. Jadi itu hanya kepala aja yang terbang. Masih ada fotonya, so this is like apa kayak seperti ya aneh tapi nyata gitu karena tertangkap kamera. Oke. Gitu. Kebenaran saat itu juga aku lagi hamil. Jadi kayak aku sering pegal-pegal, suka biru-biru gitu badannya. Dan biasanya mitos katanya orang hamil itu kan mengundang mereka untuk iya, datang. yang aku dengar tuh orang hamil itu wangi untuk makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kayak banyak pantangan. Tapi kan aku nggak terlalu mikirin gitu saat itu. Tapi ternyata ya it is what it is gitu. Ternyata percaya nggak percaya ya ketangkep kamera dan serem sekali. Masih ada aku tapi aku takut. Fotonya masih ada. Tapi nggak dibawa. Oh my goodness. Tapi nggak Somewhere. ganggu, nggak datang, nggak komunikasi Datang atau sih nyampein pesan enggak. apa gitu Aku nggak kan? tahu datang mengganggunya seperti apa, nggak ngerti. Cuma di situ badanku suka biru-biru aja kayak ya something like that. Tapi Kayak pegel, biru, kayak ada cakar seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi kayak gitu No, ya. enggak, mudah-mudahan enggak. Cuman kan sekarang emang kalau kemana-mana kamar mandi baca doa, kesini baca doa dikit-dikit Iya, kayak iya, udah nggak mau benar. lepas. Ya karena mereka emang ada, tapi gimana kita saling menghargai aja Betul, gitu ya. iya. Baik, Rahma, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega menyantet keluarganya sendiri karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahmat. Silakan. Selamat malam Pak Rahmat. Malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Saya menceritakan tentang diri saya pribadi karena saya dendam sama keluarga saya. Kenapa alasannya? Alasannya saya kelangkah. Maksudnya Dalam pernikahan saya dilangkah. oleh adik Bapak. Iya. Lalu Lalu saya dendam, saya berguru untuk apa? untuk menyantet semua keluarga saya. Maksudnya Bapak ingin keluarganya celaka gitu? Iya. Apa yang dilakukan di tempat ritual itu? Saya ingin menyantet terutama saudara saya yang udah ngelangkain saya nikah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara untuk memuja setan. Lalu gimana kondisinya? Kondisinya dia bakal celaka dan ada luka. Jadi saudara Bapak sekarang masih dalam kondisi luka atau gimana? Sekarang sudah luka. Oke, hubungan Bapak dengan keluarga saat ini gimana? Saya masih tetap dendam. Dan yang celaka, yang luka hanya saudara atau semua anggota keluarga? Yang pertama yang celaka itu yang saya nikahin tadinya nggak jadi. Saya udah pernah pacaran sama saudara saya. Maaf Pak, saya ulangi lagi ya. Bapak pernah pacaran? Iya, Ini saudara ini maksudnya adik, bukan. tapi Saudara masih sepupu. jadi pacaran dengan sepupu Bapak? Iya, karena saya suka sama dia. Berhubung dia melangkai saya nikah duluan, jadi saya santet.
Berapa orang yang dikenain santet, Pak? Pertama yang saya cintai dulu, Lalu lalu semuanya. banyak korbannya. Iya, Dan kondisinya mereka sekarang seperti apa? mereka bikin saya susah. Dan juga untuk nikah lagi susah yang saya cintai itu. Dan usahanya juga macet. Baik, Pak Rahmat tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Saya tujuannya untuk menyambut ini saya supaya bisa nikah. Oke, mudah-mudahan Bapak bisa melepas semua yang telah Bapak lakukan. Dan harapan kami tentunya tidak akan mengulangi apa yang pernah Bapak lakukan. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Pak. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahmat terlahir dengan tanggal lahir 28 Oktober 1987 dengan nomor rumah 9. Sosok yang memiliki ketenangan dan penuh optimis. Akan tetapi ketika ia diganggu dan dibuat emosi, ia tidak akan ragu untuk mencelakai orang tersebut. Hal ini yang saya lihat dalam diri Rahmat. Saya melihat adanya konflik yang menyebabkan kehilangan kontrol dan dendam pribadi. Saya merasakan adanya sosok gaib untuk mencelakai seseorang. Entah kenapa saya melihat sosok Rahmat ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat sosok tinggi, besar, dan berbulu. Kemungkinan ini adalah genderuwo. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Rahmat, Iya. dengan tanggal lahir 28 bulan 10 1987 dengan nomor 9. Oke, sebelum kita ngobrol apapun, saya kok ngerasa 1987 mukanya seperti ini ya. Mohon maaf saya tidak menjudge orang dari don't judge the book by the cover, right? From its cover. Tapi kamu sering bilang ya kan Roy, kalau orang sudah menggunakan hal-hal gini, kayaknya penampilan atau kelihatannya lebih tua dari umurnya. Apa betul seperti ini? Betul. Harusnya gitu ya. Aku 87 juga. Tapi nggak kayak umur kelihatannya ya. Is there something wrong with the health or something? Tetap saya ngeliat Pak Rahmat tadi dia cerita dia sakit hati intinya, terus dia menyantet keluarganya, sakit hati dengan alasan dilangkahi menikah, dan yang bikin sakit hati juga sepupunya itu dia pernah pacaran dengan sepupunya. Pokoknya banyak hal yang saya sepertinya susah gitu nangkep dengan akal sehat saya. Dalam mata batin saya, Pak Rahmat tuh tinggal di mana sih? Kok kayak bukan rumah kamu? Maaf ya saya bongkar. Jujur, ini kamu bukan di rumah kamu sendiri ya? Iya, Kayak kamu numpang atau apa gitu? iya Pak. Saya numpang. Aduh, saya nggak tega ngupasnya. Terus kedua, saya merasakan di sini ada penghinaan secara tidak langsung. Artinya gini, ya lu beli rumah lah sana, jangan nginep di sini gitu. Iya. Oh di Itu namanya apa ya? Bukan bully sih, maksudnya kayak underestimate. direndahkan. Saya tahu Pak Rahmat mungkin belum berkecukupan untuk membeli rumah. Namun yang salah adalah saudara-saudaranya underestimate dia. Lu numpang udah nggak bayar numpang gitu kan. Nah kedua, saya melihat dalam mata batin saya Pak Rahmat itu adalah karena dendam dan sakit hati, omongan-omongan yang nyelkit itu dari tadi, itu mencari sang ahli dukun untuk mencelakai your family. Apa maksudnya yang ada di situ? Apakah itu betul? Iya, betul. Saya berharap Anda sabar ya. Mungkin mudah-mudahan ini belum rezeki, belum punya rumah, tetapi kamu harus kuat dengan cercaan, makian. Iya.
underestimate kayak lu udah numpang belagu banget gitu. Itu kan kasar ya. Ya, apalagi yang melakukan itu adalah keluarga sendiri. Dan yang melakukan itu keluarga sendiri, saya merasa itu tidak dihargai. Dan kamu pantasnya melakukan santet ya? Iya. Iya. Dia santet targetnya ke siapa? Ke saudaranya Seriously? dan pacarnya dan keluarganya. Oh, Pacarnya itu pantesan. disebut punya sendiri. Jadi gini, aku tahu ceritanya. Jadi santet keluarganya itu karena memang di underestimate. Alasan yang Jadi paling sakit hati ya? Sakit hati. Jadi gitu. dia kirim santet karena merasa diremehkan. Diremehkan. Ya kesel juga sih, Bay. Iya sih, tapi sekesal-kesalnya sama keluarga sendiri, tega banget gitu kalau pakai santet. Iya, santetnya hampir meninggal enggak? Sampai kondisinya seperti apa sekarang mereka? Luka aja. Luka, ada kecelakaan ya tadi aku Iya. bilang ya. Tapi nggak kelihatan ya, pas Rahmat tuh tukang santet orang, Kayak tenang gitu. kayak orangnya tenang gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata dia tuh nyantet bener-bener nyantet gitu. Iya nggak sih? Iya. Nggak kelihatan sama sekali. Pak Rahmat tuh kelihatannya kayak wira swasta biasa gitu. Betul. Kantoran 24 jam di meja, belakang meja. Tapi dendamnya ya nauzubillah min jalik gitu deh pokoknya. Parah banget gitu. Parah banget. Iya. Pak Rahmat waktu melakukan ritual ke dukun ada gangguan yang dialami nggak? Ada. Seperti apa? Ya, dia kalau tidur malam ada yang ketuk-ketuk pintu. Emangnya nggak takut, Pak? Sebenarnya sih merasa terganggu. Tiap malam itu ngetuk-ketuk pintu. Nggak Dibukain nggak? suara. Pas dibuka, pas keluar tidak ada. Nggak ada siapa-siapa? Iya. Oke, Roy, menurut mata batin kamu, siapa sebenarnya yang ngetok pintu dan coba ganggu Pak Rahmat? Yang mencoba mengetuk pintu secara tiba-tiba dan siapa yang mengganggu Pak Rahmat? Saya melihat sosok pocong dan kuntilanak kiriman dari beberapa orang yang dekat dengan kamu. Pocong dan kuntilanak. Jadi matanya putih semua. Kalau ini kan kalau aku merah gitu. Kalau dia tuh putih semua dan gak ada hitam-hitamnya sama sekali. Dan saya lihat pocong ngetok-ngetok. Dan saya ngerasa gini, alasan dia melakukan santet karena alasan finansial ekonomi juga, karena dia dihina sama orang. Itu yang Salah paling satu nomor alasan satu. yang paling Nomor kuat satu ya. itu. Iya. Jadi tadi barusan ada suara seperti itu, begitu kamu menyebut pocong dan kuntilanak, apakah mereka terganggu karena mereka disebut atau? Kalau menurut saya ini adalah penghuni dari yang di atas selalu bentrok sama penghuni Badannya Pak Pak Rahmat. Jadilah bentrokan bunyi-bunyian. Jadi Itu bentrokan penjelasannya energi pasti ya. seperti itu. Oke. Pak Rahmat dengan datang ke sini sebenarnya ada rasa penyesalan nggak sih pernah melakukan itu semua ke keluarganya? Sebenarnya sih ada. Should be. Ada. Iya. Saya melihat sosok pocong loh dekat banget di palanya Pak Rahmat. Kamu ngelihat ada sosok pocong beneran? Jadi gini, mukanya Pak Rahmat pun, mohon maaf ya, Pak Rahmat ada kesehatan yang terganggu tidak sih? Ada. Jantung, atau apa gitu? Ada. Apa itu? Oh, Hepatitis. saya juga melihat satu hal di sini. Kamu ada penyakit kelamin ya di situ? Iya kah? Iya. Saya tadi lihat sekelebatan terus. Saya ngeliat kain kafan juga, Bay. Iya beneran, seriously. Okay. Like, is it just only me? Like, but, kayak saya lihat ada penyakit di kelamin, kemudian juga seperti ada sempet pasang-pasang apa nggak sih di dalam tubuh Mas Rahmat? Iya, ada. Apa yang dikatakan Roy benar? Benar. Bapak merasakan itu semua. Iya.
So scary, man. Saya butuh kembang setaman seluruh bunga-bunga dari seluruh negeri. Saya Oke. pengen tahu, Roy. Kondisi gangguan medisnya Pak Rahmat ini sebenarnya karena pengaruh mistis atau memang gaya hidupnya Pak Rahmat yang membuat dia terganggu? Untuk gaya hidup Pak Rahmat ganjen-ganjen ke cewek gitu dan akhirnya dapat penyakit itu, saya tidak merasakan si Pak Rahmat tipikal orang genit. Jadi ini ada pengaruh mistis? Hmm, Karena dia sering kedukun atau mungkin ada kiriman? Mungkin sering kedukun dan kurang higienis dalam melakukan TKP. Biasanya biasanya itu Saat buang apa? air kecil. Iya, saat buang air kecil biasanya kan harusnya di itu lagi gitu. Jadinya makanya ini. Dan tapi ada kaitannya juga sih memang kalau ilmu, pesugihan, penglaris dan segala macam biasanya ada sesuatu lah di belakang. Beda sama Tuhan nih, kalau kita lagi minta sama Tuhan nggak ada pamrih. Seperti efek samping gitu. Yes. Jadi karena minta sesuatu sama makhluk astral, makhluk gaib, ada sesuatu yang harus kita bayar. Iya. Dan itu kesehatan kita sendiri.